Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir di Masjid Raya Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperjumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang cara menghitung objek zakat. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat yang memiliki manfaat fungsi menyucikan jiwa yang dikenal dengan istilah zakatul fitri. Dalam kitab As-Simar Al-Yaniyah fi Riyadil Badi'ah disebutkan ternyata zakatul fitri nama lainlah zakatus saum. Zakat yang ditunaikan ketika umat Islam sedang berpuasa, atau dikenal juga nama lainnya zakatul Ramadan. Zakat yang ditunaikan saat umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dikenal juga dengan zakatul abdan atau zakatul badan. Zakat yang memiliki fungsi menyucikan jiwa kita. Di dalam surah As-Sams, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pada ayat 9, qad aflaha man zakaha, sungguh telah sukses orang yang mampu menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga membayar zakat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin. Ternyata kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakatul fitri, baik itu merdeka, baik itu budak, laki-laki, perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'an min tamrin, satu sok tamar kurma, au sa'an min sa'irin, satu sok gandum. Kalau Nabi bayar zakat fitri nggak pernah pakai beras, karena bahan pokok dalam sebuah negeri berbeda satu dengan yang lainnya. Di Arab Saudi bahan pokoknya itu korma, gandum, maka bayar zakat fitrnya itu dengan gandum atau korma. Kalau di Indonesia ibu-ibu makannya apa? Nasi, bayar zakatnya pakai beras. Nah, makanya disebutkan dalam kajian fikih zakat al-qut. Al-qut itu makanan pokok dalam sebuah negeri. Makanan pokok yang sebuah negeri, kita makanan nasi, yang awetnya kan beras. Kalau kita di Indonesia ada ke kanan sedikit ujung Indonesia di Papua, maka bahan pokoknya lagi bukan beras. Apa makannya namanya? Sagu. Maka jangan ada yang bilang, Pak Ustadz saya mau bayar zakat fitri pakai cilok. Waduh, ini cilok ya ininya, aci dicolok gitu ya. Nah, yang tahan lama al-qut. Pertanyaan kemudian tadi diumumkan oleh DKM Masjid, bagaimana menurut Imam Syafi'i orang yang bayar zakat fitri itu dengan bahan pokok tadi, dengan beras? Kalau dikilogramkan itu kurang lebih jadi digenapkan, ukurannya menjadi 2,5 kilogram. Kalau dalam literan banyakkan dikit. Berapa liternya jadi? 3
3,5 liter. Ini cara ngitung zakat liter. 3,5 liter. Kalau menurut Imam Syafi'i dalam bentuk bahan pokok tadi kita beras. Tapi pendapat yang lainnya diantara Imam Abu Hanifah, bayar zakat fitr itu boleh dalam bentuk qimah, nilai. Sekarang saya tanya, harga seliter berapa seliter? 10.000 ya. 10.000 kali 3,5 jadi berapa bayar zakat fitr kalau dirupiahkan? 35.000. Makanya ada beberapa masjid bilang 35.000 minimal, ada yang 40.000, ada yang 45, ada yang 50, terserah tuh kira-kira mau yang mana. Kalau 10.000 dikali 3,5 liter berarti 35.000. Kalau 11 berarti lebih lagi kira-kira seperti itu. Ini cara menghitung zakat fitr. Zakat fitr itu memiliki makna menyucikan jiwa kita. Berbeda dengan zakatul mal, zakat harta. Zakat harta nanti baru yang kita bahas bagaimana cara menghitung objek zakat. Sekarang sebelum kita menghitung bagaimana objek zakat, saya mau tanya nih, kira-kira lebih gampangan mana? Ngitung urusan orang apa urusan sendiri kira-kira? Gampangan urusan orang. Kadang-kadang kita yang lebih pintar ngitung urusan orang. Orang lagi acara hajatan yang datang banyak, kita udah nebak aja 200 juta mendapat dah. Tuh, pinter dah tuh. Ngitung urusan orang, ngitung diri sendiri. Zakat fitri udah dibayar belum? Zakat mal udah belum? Begitu kira-kira ya. Tapi ingat, zakat mal dalam hadis Nabi disebutkan la zakata hatta yahula alail haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup haul, cukup nisab. Apa makna haul? 1 tahun. Tapi yang perlu kita ingat, tahunnya itu bukan tahun Samsiah, tahunnya adalah Komariah. Kalau tahun Samsiah sekarang tahun berapa ayah anda bunda? 2022. Tapi tahun Komariahnya berapa? 1443 Hijriah. Nah, ada yang menarik. Seluruh objek zakat pada umumnya mensyaratkan haul. Zakat emas, dalam kajian kita pikir disebut zakatul asman. Zakat sesuatu yang berharga berupa apa? Al-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Bahkan para ulama menyatakan emas dan perak dan turunannya. Dalam kajian kita pikir kontemporer, logam mulia masuk. Emas termasuk perhiasan, termasuk simpanan berbentuk dalam tabungan, obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, semuanya yang harta kita cukup nisab, cukup haul, wajib zakat. Haul itu 1 tahun tadi. Makanya kalau hitungan matahari dikategorikan samsiah. Kalau berdasarkan bulan nisab namanya apa? Komariah. Apa bedanya matahari sama bulan? Ya udah ketahuan ya. Matahari siang, bulan malam. Hitungnya juga beda. Kalau perhitungan bulan, maghrib udah ganti hari, udah ganti tahun. Tapi kalau nasional mulainya jam 00, jam 12. Ada lagi bedanya Pak. Apa bedanya matahari sama bulan? Kalau matahari dulu dapat diskon dulu. Kalau bulan bisa ngomong, kata dulu Sumbang. Kalau bulan bisa ngomong, itu ada kaitannya. Nah, syarat zakat harta itu harus hitungan 1 tahun. Zakat emas 1 tahun, peternakan setahun, perdagangan setahun. Tapi ada zakat yang nggak mesti harus nunggu 1 tahun, yaitu zakat zuru'iyah, yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian itu di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141 disebutkan wa atu haqqahu yauma sodi. Tunaikan zakat, makna hak itu az-zakah. Tunaikan zakat saat panen. Dulu pertanian setahun sekali. Sekarang udah berapa kali ayah anda? Udah 3 kali. Kalau bapak-bapak gajian setahun berapa kali? 12. Kalau Pak PNS 14. Karena gaji 13-nya udah cair. Nah, kan nggak tahu udah pada habis belum tuh ya. Nah, jadi rupanya yaumah hasodi ini saat panen tidak harus nunggu haul.
Bunda punya emas 100 gram emas, ternyata disebutkan bulughun nisab untuk emas adalah 85 gram emas. Laisa duna isrina misqalan as-sadaqah. Harta yang kurang daripada 20 miskol, 20 dinar tidak wajib zakat. Dinar itu adalah mata uang dari kerajaan Romawi, dari emas. Kalau dihitung 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau harga emas berapa sekarang harga emas, Bunda? 900-an. Anggap sejuta dah. Berarti sejuta kali 85 berapa kira-kira? 85 juta. Bayangkan kalau kita punya emas 85 gram emas, wajib bayar zakat rubu al-usr 2,5%. Kalau Bunda punya emas di rumah logam mulia, diantaranya 100 gram emas, maka wajib bayar zakat berapa itu? 2,5%, berarti 2,5 gram emas. Ada yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya punya emasnya logam mulia 2,5%, 2,5% berarti berapa? 2,5 gram. Masa saya pocel itu emas logam mulianya? Ternyata bisa dalam bentuk tadi kimahnya, nilainya 2,5 gram emas. Kalau ada emas yang lain itu yang dikasih, kalau nggak ada udah dalam rupiahnya saja. Berarti 2,5 gram emasnya berapa? 2.500.000. Ini cara menghitung zakat. Jadi bulughun nisab, karena syarat zakat surutu zakat al-islamu wal aqlu wal bulugh wa bulughun nisab. Jadi syarat orang bayar zakat itu pertama agamanya Islam. Jadi tidak bisa orang agamanya bukan Islam bayar zakat. Kemudian akil balik yang berikut tadi bulughun nisab, hartanya cukup nisab. Nisabnya berapa tadi? 85 gram emas. Perdagangan juga sama, 85 gram emas. Kalau bapak-bapak kira-kira punya uang dalam berdagang kurang lebih 300 juta, dikurangin ada biaya yang lainnya, total lah bersihnya 100 juta. Nah 100 juta udah melebihi nisab atau belum nih? Sudah bayar zakat. Berarti 100 juta dikali 2,5%, berarti berapa? Bayar zakatnya adalah 2.500.000 rupiah. Pak Ustadz, kalau saya bayar langsung cash kayaknya berat banget nih. Gimana kalau bayarnya dicicil? Berarti berapa? 2,5 juta dibagi 12, berarti 200 ribuan. Ya nggak apa-apa, yang penting dihitung setahun, dicicil. Karena kadang-kadang wa ammam bakhila wastagna, ini kadang-kadang kan bisikan setan gede amat. Nggak usah jauh-jauh lah. Bapak-bapak di kantongnya ada gambar peci, ada gambar sorban, ada gambar golok. Kira-kira yang dikeluarin buat Masjid Al-Hidayah yang mana nih? Hah? Peci itu 100.000 gocap gitu, saya Hasan gocap. Nah. Kemudian sorban berapa? Sorban goceng. Terus kalau golok berapa? 1.000 seceng. Kira-kira yang dikeluarin di mana nih? Seceng 1.000. Kadang-kadang mohon maaf, ada gambar yang 1.000 itu gambarnya bagus, ada gambar yang jelek. Jujur yang keluarin yang mana? Yang jelek yang dikeluarin. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, emang kagak boleh sedekah yang sedikit gitu kan? Bukan dilarang. Sekarang saya tanya, jawab yang banter, yang komplot. Mendingan mana kira-kira bapak-bapak sedekah? Sedikit tidak ikhlas apa sedekah banyak ikhlas? Coba. Banyak ikhlas, insya Allah berkah. Ini kadang-kadang mohon maaf 100.000 bawa ke mall yang dekat dari sini di mana Ustaz Munadi? Gansit, Gandaria City, ya kan? Atau mau di PIM juga boleh sono kan? Ibu-ibu bawa tuh gambar peci 100.000, kira-kira bawa ke mall, gede apa kecil tuh? Kecil banget. Bawa ke masjid, gede banget. Ya Allah. Padahal kalau kita sedekah disebutkan, jangankan kita yang masih hidup, kita kalau masih hidup masih enak kita bersedekah. Kita masih hidup bisa berqiyamul lail, bisa tarawih, bisa berjamaah. Bayangkan mereka yang tidak bisa, tiba-tiba biasa kita sholat berjamaah di belakang imam, tiba-tiba dia nggak pernah sholat di belakang imam, sholat seminggu sekali juga enggak, setahun 2 kali juga enggak, tiba-tiba ada di depan imam. Ngapain tuh kira-kira? Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Sampai suatu ketika Rasulullah tidak mau nyolatin orang yang masih ada hutang, tidak bayar hutang, termasuk tidak bayar zakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasallu alaih fa inni lam usalli man lahu alai dainun." Salatin tuh hai sahabat. Saya tidak mau ada orang yang ketika dia masih hidup nggak mau bayar zakat dan tidak ada yang menanggung. Fa inni lam usalli man lahu alai dainun. Makanya Pak, mumpung masih sehat, utang-utang bayarin. Pak, mumpung masih sehat, barang-barang orang-orang balikin. Nanti saat meninggal dunia, nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar harta kita suci, bersih, bayar zakat. Karena dalam Qamus Mu'jam Al-Wasit, dalam Qamus Lisanul Arab, makna zakat itu memiliki makna zakat suci. Orang yang bayar zakat suci hatinya, jiwanya bersih. Orang yang bayar zakat hartanya bersih. Zakatul mal, mal artinya harta. Mal kalau dalam bahasa Indonesia artinya condong miring. Makanya kalau orang hidupnya condong kepada dunia, berarti otaknya ngapain kira-kira? Otaknya miring tuh. Harta itu artinya apa? Mal, M-A-L, bacanya apa jadinya? Mall ya. Orang yang punya harta namanya sahibul mal. Orang yang punya mal sahibul mal. Orang yang ikut kajian dia pules sahibul molor namanya. Tapi saya lihat kalau jamaah Masjidul Hidayah nggak ada yang molor, nggak, cuma nunduk doang. Nunduk kirain dengerin, ternyata pules. Ternyata bener orang barat salut. Kalau di luar negeri orang nggak bisa tidur, datang ke dokter spesialis rumah sakit internasional biar bisa tidur. Jamaah Masjid Al Hidayah mah nggak perlu datang ke rumah sakit internasional, nggak perlu dikasih obat tidur, tinggal dengerin ceramah dijamin pules. Nah ini alhamdulillah manggut-manggut gitu kira-kira ya. Nih orang yang bayar zakat, setelah kita ngitung-ngitung, ternyata zakat perdagangan, zakat al-mawasi peternakan. Zakat al-mawasi peternakan, objek zakatnya apa saja? Onta 5 ekor wajib zakat, 1 ekor kambing. Sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Kalau Ustadz Munadi punya kambing 40 ekor wajib zakat gak kira-kira? Ya tergantung, kalau cuma ekornya doang ya berarti gimana? Berarti sop buntut ya, berarti usaha perdagangan itu kira-kira. Dagang, urudut tijariyah, perdagangan, nisabnya 85 gram emas gitu kira-kira. Nah ternyata yang berikutnya adalah az-zuriyah, tadi sudah kita bahas. Yang terakhir adalah zakatul rikaz. Zakat rikaz itu dalam kajian kitab fikih kontemporer dimaknai zakatul ma'daniyah wal bahriyah, zakat hasil laut. Ma'daniyah itu barang tambang, wal bahriyah hasil laut. Makanya yang harta kita melebihi nisab tadi 85 gram emas, insya Allah ada keberkahan. Bukan hanya suci jiwa kita, akan bersih harta kita, akan tumbuh harta kita an-nama. Bahkan orang yang berzakat al-barakah. Al-barakah apa artinya? Ziyadatul khair, nambah kebaikan kita. Orang yang bayar zakat ziyadatul rizki, rezekinya bertambah. Orang yang bayar zakat ziyadatul umri, usianya bertambah. Karena kata Nabi SAW dalam sabdanya, dawu mardakum bisodakoh, obatin penyakit kamu dengan bersedekah. Nah ternyata banyak yang membuktikan gara-gara dia bersedekah, ternyata dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang terakhir yaitu orang yang bayar zakat, insya Allah as-sulhu beres. Insya Allah apapun yang kita lakukan dengan bayar zakat bukan berkurang tapi bertambah. Mana qatat sadaqah min malin, harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan tidak berkurang. Bahkan dalam surah Ar-Rum Allah menegaskan, wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kultum berarti kuliah 70 menit ya. Oh, kuliah terserah antum gitu ya. Nah ini ketika jangan lama-lama. Baik, sampai sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.